Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang kembali di kelas saya, kelas metode penelitian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang dasar-dasar dan paradigma penelitian. Oke, lanjut saja. Berbicara penelitian, dasar-dasar penelitian dan paradigma penelitian. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah definisi penelitian itu sendiri. Para pakar, para ahli memiliki pendapatnya masing-masing tentang definisi penelitian. Dan pada pertemuan kali ini, di slide kali ini, saya mengambil pendapat Yusuf yang diterbitkan pada 2016, di mana dikatakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, objektif, dan logis dengan mengendalikan atau tanpa mengendalikan berbagai aspek variabel yang terdapat dalam fenomena, kejadian, maupun fakta yang diteliti untuk dapat menjawab pertanyaan atau masalah yang diselidiki. Oke, itu menurut Yusuf, menurut pakar-pakar yang lainnya bisa kalian lihat di buku-buku atau di slide yang sudah diberikan oleh kampus. Itu tentang definisi penelitian. Berikutnya adalah tujuan penelitian. Nah, sekali lagi tiap pakar juga memiliki pemahaman atau pengertian tersendiri tentang tujuan penelitian. Yang saya ambil saat ini di slide ini saya ambil dari Nasir yang diterbitkan pada tahun 2019, di mana dikatakan bahwa penelitian bertujuan untuk mengubah kesimpulan-kesimpulan yang telah diterima ataupun mengubah dalil-dalil dan adanya aplikasi baru dari dalil-dalil tersebut. Artinya apa? Artinya penelitian itu hasilnya bisa mengubah pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya, ya. Misalnya, contohnya gitu. Pada penelitian sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya sebelum diadakan penelitian diketahui bahwa untuk membuat lampu bohlam dengan cara A, B, C. Tapi ternyata setelah dilakukan penelitian kembali, ternyata untuk menghidupkan lampu bohlam tidak cukup hanya dengan A, B, C, atau bisa dengan cara lain, misalnya dengan cara C, D, dan sebagainya. Ya, nah, itu yang contoh adanya aplikasi-aplikasi baru yang bisa digunakan pijakan ataupun pegangan untuk melakukan satu hal yang sama. Berikutnya adalah proses penelitian. Setelah kita mempelajari adanya tadi ya tujuan penelitian, sekarang proses penelitian. Nah, sekali lagi tiap ahli, tiap pakar memiliki ini tersendiri ya, tentang sendiri tentang proses penelitian. Di sini saya ambil pendapat Michelson ya, yang diterbitkan pada 2012, di mana proses penelitian itu terdiri satu, identifikasi masalah penelitian, yang identifikasi pertanyaan-pertanyaan, kemudian kedua, memilih pendekatan apa yang dipakai dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, memilih desain penelitian dan metode pengumpulan data yang cocok. Empat, analisis data menggunakan deskriptif. Dan yang terakhir adalah membuat laporan penelitian. Jadi nanti di akhir dari penelitian dilakukan adalah membuat laporan penelitian, membuat laporan penelitian. Nah, yang akan kalian lakukan nanti di akhir dalam bentuk penugasannya itu adalah salah satu membuat laporan penelitian dari penelitian yang akan kalian lakukan. Nah, kemudian berikutnya manfaat penelitian, ya, manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat penelitian menurut Ana yaitu bahwasanya satu, manfaat penelitian itu dapat mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik. Yang kedua, dapat mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Dan yang ketiga, menambah keyakinan dalam pemecahan suatu masalah. Yang berikutnya adalah meningkatkan hubungan kerjasama antar tim, melatih dalam bertanggung jawab, dapat memberikan rekomendasi tentang suatu program. Dan yang terakhir adalah menambah wawasan dan pengalaman. Itu adalah manfaat dari penelitian. Nah, setiap penelitian juga memilih manfaatnya masing-masing. Yang berikutnya adalah langkah-langkah
dalam melakukan penelitian, langkah-langkah metode ilmiah ini. Di sini disebutkan nih salah satu. Pertama, merumuskan masalah, kemudian setelah merumuskan masalah, menentukan hipotesis, menemukan hipotesis, setelah menemukan hipotesis, menetapkan variabel penelitian. Kemudian setelah menetapkan variabel penelitian, dilanjutkan dengan menetapkan prosedur kerja. Terus mengumpulkan data, mengolah, dan setelah mengumpulkan data maka mengolah dan menganalisis data. Nah, setelah mengolah dan menganalisis data baru membuat kesimpulan. Nah, setelah membuat kesimpulan, kemudian mengkomunikasikan hasil penelitiannya. Mengkomunikasi penelitian ini bisa dengan itu menyebarluaskan atau membuat laporan hasil penelitian. Nah, berikutnya adalah, nah, itu tentang dasar-dasar penelitian yang bisa kalian paham. Kemudian paradigma penelitian. Dalam sebuah penelitian setidaknya ada 5 jenis penelitian yang bisa digunakan untuk melakukan sebuah penelitian. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, deskriptif, dan penelitian campuran. Akan tetapi pada slide kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan fokus pada kualitatif dan kuantitatif. Nah, secara singkat, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian menggunakan angka dan statistik dalam pengumpulan serta analisis data yang dapat diukur. Sedangkan kualitatif bersifat lebih menyelidiki hingga menghasilkan data yang tidak dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Gampangnya, kalau kuantitatif itu berurusan dengan angka, numerik. Tapi kalau kualitatif non numerik, tidak berurusan dengan angka, tidak menghasilkan angka. Nah, contoh seperti ini. Jika kita ingin mengetahui seberapa besar antusiasme masyarakat terhadap hal-hal yang berbau Korea, maka yang bisa kita lakukan adalah salah satunya dengan melakukan survei kepada masyarakat dengan menggunakan media online maupun media offline, media sosial ataupun yang lainnya. Ya. Nah, jika survei kuantitatif, maka yang didapatkan adalah berupa jumlah orang yang suka makanan Korea. Ya, jika surveinya menggunakan kuantitatif, maka yang diperoleh atau yang didapatkan itu berupa jumlah. Ya, jumlah orang yang suka makanan Korea, jumlah orang yang tertarik mencoba makanan Korea, jumlah orang yang seberapa yakin akan membeli makanan Korea dan lain sebagainya. Sedangkan jika surveinya kualitatif ya, kalau tadi kuantitatif sekarang kualitatif. Jika surveinya kualitatif, maka yang didapatkan adalah sebuah ekspektasi masyarakat terhadap rasa makanan Korea. Pemahaman, ya bisa dikatakan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terhadap makanan Korea. Ya. Nah, itu perbedaan yang kuantitatif dan kualitas. Sekali lagi, kalau kuantitatif itu berhubungan dengan jumlah, ya, numerik, tapi kalau kualitatif dia lebih kepada pemahaman, bukan berbicara jumlah, non numerik, bukan angka. Ya. Contoh di sini tadi, contoh ini kalau kuantitatif yang didapatkan nanti dari hasil surveinya adalah jumlah orang yang tertarik, tapi kalau kualitatif adalah pemahaman terhadap ya bisa dikatakan pemahaman atau bisa dikatakan ekspektasi terhadap ekspektasi masyarakat atau pemahaman masyarakat terhadap makanan Korea dan sebagainya. Nah, kemudian, berikut kita kaji lebih detail tentang perbedaan kuantitatif dan kualitatif ya. Dari segi tujuan. Nah, dari segi tujuan kuantitatif ini untuk kuantitatif tujuannya melalui pertanyaan-pertanyaan kuantitatif yang diajukan, peneliti bisa menggunakan data yang terukur secara objektif. Kemudian kalau kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman mendalam, tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui analisis, naratif, dan deskriptif yang digali secara detail. Ya. Yang digali secara detail. Kalau di atas mungkin data terukur atau data terukur pasti menggunakan statistik dan sebagainya. Tapi kalau dia menggunakan naratif dan deskriptif, sebuah penjelasan, sebuah narasi, ya, untuk tujuannya untuk mendapatkan itu pemahaman itu kalau kualitatif. Sedangkan untuk metode penelitiannya, dari segi metode penelitiannya perbedaannya adalah kalau kuantitatif
Metode penelitiannya adalah dengan cara mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran seperti kuesioner atau observasi sistematis. Nah, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka-angka dan generalisasi. Nah, sedangkan untuk kualitatif, metode penelitiannya dengan cara pengumpulan data yang tidak terstruktur melalui wawancara, observasi partisipatif, atau analisis dokumen, ya, dokumen yang tanpa melibatkan statistik situ. Nah, kemudian berikutnya cara pandang, perbedaan kuantitatif, cara pandang terhadap fakta, cara memandang terhadap fakta. Kuantitatif melihat fakta berdasarkan data yang terkumpul, ya, melihat fakta berdasarkan data yang terkumpul. Sedangkan kualitatif menggantungkan fakta pada pemahaman subjektif peneliti. Berikutnya metode penelitiannya. Kalau kuantitatif, metode penelitiannya menggunakan mengumpulkan data yang terstruktur, ya, data yang terstruktur, mengumpulkan data yang terstruktur melalui instrumen pengukuran data kuesioner atau observasi sistematis. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode statistik untuk menghasilkan angka-angka dan generalisasi. Nah, sedangkan kualitatif, pengumpulan datanya tidak terstruktur melalui wawancara, observasi partisipatif, dan atau analisis dokumen. Kemudian subjek penelitiannya. Kalau kuantitatif, subjek penelitiannya disebut responden karena merespon pertanyaan survei dengan memberikan informasi. Nah, sedangkan kualitatif disebut dengan narasumber, ya, disebut dengan narasumber. Subjek penelitiannya pada kualitatif disebut narasumber sebagai sumber informasi akurat yang didapat melalui wawancara. Kemudian topik yang diteliti. Nah, perbedaan kuantitatif dari segi topik yang diteliti, ya. Kuantitatif pada umumnya digunakan untuk mempelajari hubungan sebab akibat, prediksi atau pemodelan fenomena tertentu. Topik yang sering diteliti dalam penelitian kuantitatif meliputi statistik ekonomi, perilaku konsumen, dan ilmu sosial lainnya. Sedangkan pada kualitatif mempelajari pengalaman manusia melalui proses dan pemahaman budaya. Nah, topik yang sering diteliti dalam penelitian ini biasanya termasuk antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Nah, itu perbedaan kuantitatif dan kualitatif di dalam segi topik yang umum diteliti, topik biasa diteliti. Kemudian dalam ukuran sampel, nah ini yang terakhir, ukuran sampel, ya. Dalam ukuran sampel, kuantitatif biasanya menggunakan ukuran sampel yang lebih besar untuk menghasilkan generalisasi yang lebih luas, sedangkan kualitatif lebih kecil, serta mengerucut karena fokus pada pemahaman mendalam dan konteks spesifik dari fenomena yang diteliti. Narasumber pun dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria yang diperlukan. Yang paling terakhir adalah format pertanyaannya. Ini format pertanyaan harus diketahui biar kalian biar kita semua ketika ingin membuat pertanyaan-pertanyaan untuk melakukan survei dalam pada penelitian mau kualitatif atau kualitatif diperlukan, kita bisa membuatnya. Dalam format pertanyaannya perbedaannya adalah kalau kuantitatif pertanyaannya cenderung menggunakan format tertutup dengan pilihan jawaban terstruktur alias kamu bisa memilih dari opsi yang tersedia. Artinya pertanyaan jawabannya sudah tersedia, misalnya pilihan ganda A, B, C, dan sebagainya. Atau yang pilihannya sudah disediakan. Tetapi jika kualitatif menggunakan format pertanyaan terbuka, di mana kamu bebas menjawab. Sebagai subjek penelitian, kamu punya ruang untuk menanggapi secara mendalam dan rinci. Biasanya yang akan dipakai adalah kata jelaskan, mengapa, bagaimana pendapat Anda, dan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam kualitatif biasanya seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya tentang dasar-dasar dan paradigma penelitian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa jadi
ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar atau langsung tanyakan di grup WA yang sudah kita buat. Dan jangan lupa nanti juga kerjakan tugasnya, cek tugasnya di kolom tugas yang ada di MyBest. Akhir kata di saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.